Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube channelnya Kelompok 4 Pengantar Teknologi Informasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, dimohon untuk teman-teman untuk subscribe dan like serta share ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan mengenalkan siapa aja nih anggota kelompok 4 itu. Yang pertama ada Dani Febrian yang akan menjelaskan tentang mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan. Dan yang kedua ada saya sendiri, Rizkina Saputri sebagai moderator. Dan yang ketiga ada Nur Fajriah yang menjelaskan tentang perekrutan karyawan. Yang terakhir ada Sukri Sastrawan yang menjelaskan tentang melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajarannya ya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perekrutan karyawan. Perekrutan adalah proses mencari karyawan, mengujinya, dan memutuskan siapa saja untuk dipekerjakan. Karyawan sebagai sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting bagi perusahaan. Mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan merupakan kunci utama bagi kesuksesan bisnis perusahaan. Beberapa perusahaan dibanjiri dengan pelamar kerja, sementara lainnya kesulitan mencari orang yang tepat. Sistem informasi dapat membantu dalam kedua situasi ini. Selain itu, TI dapat membantu dalam berbagai aktivitas terkait lainnya, seperti menguji dan memilah pelamar kerja. Oleh karena itu, sistem perekrutan karyawan ini diharapkan mampu memberikan hal-hal sebagai berikut. 1. Merekrut karyawan berdasarkan permintaan dari departemen yang membutuhkan. 2. Meningkatkan jumlah pelamar yang tersedia bagi kebutuhan proses perekrutan karyawan melalui kemampuan pencarian data yang baik. 3. Mendefinisikan prosedur perekrutan yang mampu memberikan informasi mengenai pelamar yang memiliki kualifikasi dan kemampuan sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan. 4. Menyimpan dan menangani data pelamar yang tidak sesuai untuk suatu lowongan pekerjaan pada saat tertentu, namun memungkinkan untuk ditempatkan pada lowongan pekerjaan lainnya di masa yang akan datang. 5. Dapat mengetahui jangka waktu kontrak kerja karyawan subkontrak maupun karyawan percobaan. Berikut adalah contoh perekrutan karyawan menggunakan web untuk perekrutan. Dengan jutaan surat lamaran pekerjaan tersedia secara online, tidaklah mengejutkan jika perusahaan mencoba untuk menemukan kandidat yang ditempati melalui web. Biasanya dengan bantuan mesin pencari khusus. Selain itu, ratusan ribu pekerjaan diiklankan melalui web. Banyak terdapat layanan pencocokan. Perekrutan secara online dapat tersebar di seluruh jaringan untuk mencari lebih banyak kandidat yang mungkin membawa pelamar yang lebih baik. Selain itu, biaya perekrutan online biasanya lebih mudah. Manfaat lainnya dari perekrutan online bagi para karyawan, ditambah dengan beberapa kelemahannya, ditunjukkan dalam online file. Perekrutan online dapat dimudahkan oleh sistem intelijen. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, itu mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan. Kebanyakan karyawan secara berkala dievaluasi oleh supervisor langsungnya. Rekan atau bawahan dapat juga mengevaluasi satu sama lain. Berbagai evaluasi biasanya dicatat di formulir kertas atau elektronik. Menggunakan informasi semacam itu secara manual adalah pekerjaan yang sangat lambat dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Akan tetapi, setelah didigitalkan, evaluasi dapat digunakan untuk mendukung banyak keputusan, dari pemberian penghargaan, pemindahan, hingga pemberhentian kerja. Para manajer perusahaan dapat menganalisis kinerja karyawan dengan bantuan sistem ahli yang menyediakan interpretasi sistematis dan tidak biasa mengenai kinerja sepanjang waktu.
Evaluasi kinerja berkaitan dengan peninjauan atas gaji. Contohnya, sistem pengajuan gaji secara elektronik di HP, US Field Service Operations Group atau USVO milik Hewlett Packard yang berlokasi di Atlanta telah mengembangkan sistem peninjauan gaji elektronik. Sistem berbasis web tersebut menggunakan agen intelijen untuk menangani tinjauan triwulan 15.000 karyawan HP. Peranti lunak pelaku tersebut memungkinkan para manajer dan personalia USVO untuk mengakses data karyawan dari basis data personalia dan fungsional. Sistem PWR menelusuri berbagai tanggal peninjauan karyawan dan secara otomatis akan memulai proses peninjauan gaji tersebut. Sistem tersebut mengirim formulir peninjauan gaji ke para manajer tingkat atas melalui email setiap triwulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Employee engagement atau keterlibatan karyawan adalah komitmen emosional yang dimiliki karyawan terhadap perusahaan. Karyawan akan merasa bahwa visi dan misinya sejalan dengan perusahaan. Dengan demikian, karyawan tersebut memiliki komitmen yang kuat dengan visi dan misi perusahaan serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Karyawan akan dengan senang hati mengerjakan tugasnya dan tidak menganggapnya sebagai beban. Keterlibatan karyawan berada dengan kepuasan karyawan. Karyawan yang puas belum tentu memiliki keterlibatan dalam perusahaan. Mereka bisa saja bekerja dengan tekun, tetapi tidak memiliki dorongan yang kuat untuk membesarkan atau memajukan perusahaan. Karyawan yang memiliki keterlibatan emosional yang besar terhadap goal, perusahaan akan memberikan benefit bagi perusahaan, yaitu meningkatkannya produktivitas kerja yang pada akhirnya akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jika pelanggan puas, maka akan meningkatkan penjualan yang berarti meningkatkannya keuntungan yang besar bagi perusahaan itu tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 dan mohon maaf apabila di dalam penyampaian tersebut mungkin kami ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.